Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina Rahayu dengan NPM 2175366, Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perancangan jaringan komputer pada gedung Politeknik Negeri Lampung. Nah, kemudian inilah beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada denah lokasi, yang kedua ada studi kasus, kemudian yang ketiga ada topologi jaringan, yang keempat ada analisa kebutuhan perangkat, dan yang kelima adalah rancangan anggaran biayanya. Baiklah, inilah dia denah lokasi pada gedung serbaguna serta gedung Sakura, di mana gedung serbaguna ini memiliki 2 tribun, 2 gudang serta aula GSG. Nah, kemudian untuk gedung Sakura ini memiliki 2 lantai. Pada lantai pertama ini dia khusus untuk ruang kuliah. Kemudian pada lantai kedua ini terdapat ruang penjaga gedung. Kemudian ada lab komputer A, ruang teknisi, lab komputer serta untuk toilet. Kemudian ini adalah lokasi untuk gedung analisis, yang dimana gedung analisis ini memiliki 2 lantai. Pada lantai yang pertama ini terdapat lab analisis dan ruang teknisi serta toilet. Kemudian untuk lantai yang kedua ini memiliki lab jaringan komputer, kemudian lab kimia, dan terdapat 1 ruangan, kemudian ada 2 toilet. Lanjut untuk studi kasusnya. Studi kasus mengenai perancangan jaringan komputer pada gedung kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama ada jenis identifikasi, itu hasil identifikasi. Jenis layanan itu memiliki internet, wireless, dan web. Kemudian skalabilitasnya sedang karena jumlah usernya hanya sekitar 350-an. Untuk lokasi, ini terdapat pada 1 lokasi dalam 3 gedung. Kemudian media transmisi kita menggunakan kabel dan wireless. Selanjutnya besar bandwidth, kita mengambil bandwidth sekitar 350 Mbps. Ketersediaan perangkatnya terdapat workstation, kemudian laptop dan smartphone. Alokasi biayanya cukup tersedia. Inilah topologi yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan topologi jenis star karena topologi jenis star ini adalah topologi yang paling fleksibel, dan selain itu pemasangan atau perubahan yang terjadi pada topologi ini tidak akan mengganggu jalur yang lain. Lalu pada topologi ini juga mudah dalam mendeteksi permasalahan. Nah, ini mewakili jaringan dari ISP yang kemudian disambungkan ke gedung analisis melalui router. Nah, pada gedung analisis ini memiliki 3 buah switch dan 1 buah access point, di mana switch ini digunakan untuk mengakses jaringan secara kabel, sedangkan access point ini digunakan untuk mengakses jaringan secara wireless. Selanjutnya, gedung Sakura memiliki 1 router untuk menyambungkan jaringan ke ISP, dan pada gedung Sakura ini memiliki 3 switch serta 1 access point. Lanjut, pada gedung GSG memiliki 1 buah router dan 1 buah access point. Pada gedung GSG ini tidak memiliki switch karena pada gedung GSG ini tidak ada perangkat yang mengakses secara kabel. Perangkat-perangkat yang terhubung pada gedung GSG ini hanya mengakses secara wireless. Kemudian untuk analisa kebutuhan perangkatnya, di sini kita membutuhkan koneksi ISP 1 koneksi dan mengambil paket 300 Mbps. Selanjutnya kita membutuhkan perangkat router, kebutuhannya 1 buah. Router ini digunakan untuk setup DHCP, NAT, dan firewall. Pada setiap gedung kita memasangi 1 buah router. Selanjutnya kita membutuhkan 1 server yang digunakan untuk menyimpan
semua database. Selanjutnya kita membutuhkan switch. Switch ini kita butuh 8 buah dikarenakan setiap lantai dipasangi switch dan tergantung kepada user yang akan mengakses jaringan. Jadi jumlah portnya itu disesuaikan dengan usernya. Selanjutnya access point, kita menggunakan 5 buah. Access point ini digunakan untuk mengakses jaringan secara wireless. Nah, setiap lantainya itu dipasangi 1 sampai 2 access point, yang dimana access point ini juga menyesuaikan jumlah user yang akan mengakses jaringan. Nah, kemudian di sini ada rencana anggaran biayanya. Yang pertama itu pekerjaan survei lokasi, saya hanya membutuhkan 1 orang dengan harganya 200.000. Kemudian desain jaringan membutuhkan 2 orang, masing-masing orangnya 200.000, sehingganya total semuanya 400.000. Selanjutnya untuk pemasangan kabel saya membutuhkan 2 orang dengan harga 300.000. Kemudian untuk setup jaringan saya membutuhkan 2 orang dengan harga 300.000. Konfigurasi router dan access point itu hanya 1 orang dengan harganya 200.000. Total untuk servisnya itu ada 1.400.000. Selanjutnya di sini rencana anggaran biaya untuk setiap perangkat yang kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan kabel fiber optik. Saya membutuhkan 1 roll dengan harga 2 juta. Kemudian kabel UTP saya membutuhkan 4 roll dengan harga 8 juta. Kemudian konektor RJ45 yang digunakan untuk konektor kabel UTP sebanyak 3 box dengan harga 450.000. Selanjutnya untuk konektor fiber optik hanya membutuhkan 1 box dengan harga 500.000, dan router kita menggunakan 3 buah karena untuk 3 gedung dengan harga 20 juta. Selanjutnya untuk switch kita menggunakan 8 buah switch dengan harga total 60 juta. Kemudian untuk access point kita menggunakan 5 buah dengan harga 10 juta. Jadi total anggaran biayanya ada 100.950.000. Baiklah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.